Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Hebat. Itu yang paling penting ya, sehat ya nak ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar pagi hari ini, seperti biasa Bapak ingin mengajak kita semua untuk berdoa dulu ya. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, pembelajaran yang kita laksanakan setiap pagi ini, satu, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah buka pemahaman kita sehingga kita bisa memahami dengan baik. Kemudian setiap ilmu yang Allah berikan, yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Oke, silakan dipimpin nak untuk baca doa pagi hari ini. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Untuk selanjutnya, sebelum kita masuk kepada materi kita, ya Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Bapak ingin tahu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir hari ini. Adi Rangga, Ahmad Rizky, Aiko, sakit. Oke, terima kasih. Akmal, Almira, Anggar, Bayu Raffi, Gilang Ramadan, Marsha, Nuraini Almahdar, sakit. Baik. Reni, Rizka Aulia, Vidi Anggraini. Baik, terima kasih ya. Jadi hari ini ada beberapa anak yang tidak hadir. Ya, ada yang sakit, kita doakan mudah-mudahan teman kalian yang hari ini nggak bisa hadir karena sakit, Allah berikan kesembuhan dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, coba dilihat semua di sini. Ya, perhatikan. Sebelum Bapak masuk untuk materi kita yang baru, Bapak ingin menyampaikan, ya, sedikit mengulang pembahasan kita yang lalu, ya, yaitu ada yang ingat nggak? Pembahasan kita yang lalu kita membahas tentang ilmu tajwid ya, betul ya? Tentang apa? Tentang qalqalah, betul. Ada yang tahu? Masih ingat nggak? Apa artinya qalqalah? Apa artinya qalqalah? Ya, memantulkan ya suara bacaan. Qalqalah ada berapa? Ada dua. Yang pertama qalqalah sugro, yang kedua kubro. Apa artinya qalqalah sugro? Kecil ya, pantulannya kecil ya. Yang kedua qalqalah kubro. Ya, kenapa dia dikatakan kubro nak? Karena pantulannya besar. Oke, sekarang Bapak mau tanya lagi. Ya, ini sedikit kita mengulang ya nak ya, materi yang minggu lalu. Coba disebutkan ciri-ciri qalqalah sugro. Yang pertama, pantulannya kecil. Yang kedua, hurufnya ada di tengah. Yang ketiga, huruf qalqalahnya sukun ya. Oke, kemudian ciri-ciri qalqalah kubro. Satu, pantulannya pada saat dibunyikan terasa agak besar. Dua, huruf qalqalahnya ada di akhir. Tiga, huruf qalqalahnya berharokat. Beda dengan yang sugro ya. Kalau sugro tadi sukun. Nah, baik anak-anak, yang terakhir ya, hurufnya ada berapa qalqalah? 5 ya. Apa aja hurufnya? Ya, disingkat menjadi baju di toko biar anak-anak lebih mudah untuk menghafal. Coba diuraikan satu-satu. Ba, jim, dal, to, kof. Ya, dirangkai, digabung menjadi baju di toko. Ya, paham ya? Contoh, misalnya Pak Jalal kasih contoh satu nih. Coba kalian tentukan contoh bacaan yang Bapak ucapan ini contoh apa? Sugro atau kubro? Ya, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ahad. Qalqalah? Qalqalah? Kubro. Kenapa qalqalah kubro? Satu, hurufnya ada di akhir. Dua, pantulan besar. Kemudian yang ketiga, huruf qalqalahnya berharokat. Baik, anak-anak sudah paham ya? Itu materi yang lalu. Nah, sekarang
kita akan masuk materi yang baru, tapi Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat membaca surat Ar-Rum ayat 41 tentang menjaga lingkungan sekitar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat menghafal ya, surat Ar-Rum ayat 41 terkait tentang melestarikan alam. Nah, kemudian tujuan pembelajaran ketiga, siswa mampu menerapkan ya kegiatan-kegiatan, cara-cara di dalam melestarikan alam sekitar ya. Baik, anak sekalian, siap kita mulai? Metode pembelajaran yang akan kita laksanakan adalah kita diskusi kelompok ya. Sesuai dengan yang Bapak sudah bagi kelompok, hari ini akan maju presentasi adalah kelompok pertama, betul ya? Coba yang kelompok pertama angkat tangan. Ya, sudah siap ya Nak ya? Nanti silakan maju dan bangkunya dibawa. Kita akan mulai presentasi diskusi kita untuk kelompok pertama dengan judul menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan untuk menjaga kehidupan ya. Siap semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sampaikan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat dan karunia, sehingga dengan nikmat dan karunia yang Allah berikan, kita dapat berkumpul di kelas 84 dalam kegiatan belajar melalui kegiatan diskusi. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa membimbing kita sebagai umatnya ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati Bapak Jalaluddin selaku guru agama Islam dan teman-teman sekalian yang saya hormati dan banggakan. Kami dari kelompok 1 akan membawakan diskusi dengan tema melestarikan alam dan menjaga kehidupan. Namun sebelum itu, marilah bersama-sama kita awali pagi ini dengan membaca doa bersama agar diskusi yang akan kita sampaikan dapat berjalan dengan lancar dan apa yang akan kita bahas nanti dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Selanjutnya adalah pembahasan atau penjelasan diskusi dari kelompok kami yang akan dibawakan oleh Fatih Askia dan Akmal Rijalus Syakur. Kepada keduanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Rijalus Syakur, absen 4 dari kelas 84. Saya akan menjelaskan dalil tentang melestarikan alam dan menjaga lingkungan. Sebelumnya dalil berasal dari bahasa Arab, maknanya adalah petunjuk atau sesuatu yang... Dalil ada dua macam, yaitu dalil nakli, yaitu dalil-dalil yang berasal dari nas langsung, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Dan dalil akli, yaitu dalil-dalil yang berasal bukan dari nas langsung, akan tetapi dengan menggunakan akal pikiran, yaitu ijtihad. Dalil yang berisi tentang melestarikan alam, menjaga lingkungan, yaitu Quran surat Ar-Rum ayat 30 surah 41. Sebagian dampak kerusakan alam dirasakan oleh manusia agar manusia menyadari bahwa dia telah berbuat kesalahan dan agar manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki perilakunya terhadap alam. Yang kedua, Quran surah Ibrahim ayat 14 surah 32. Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan alam ini bagi manusia sehingga manusia mampu memanfaatkannya untuk kebutuhan hidupnya. Manusia juga wajib bersyukur dengan mendirikan sholat dan memperlihatkan keberlangsungan orang lain. Yang ketiga, Quran surat Az-Zukhruf ayat 43 ke surat 13. Maha suci Allah yang telah menundukkan binatang sebagai sarana transportasi
sehingga manusia bisa berpindah tempat ke tempat lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk penjelasan kedua akan saya serahkan kepada Saudara Fatih Askia. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Askia, absen 15. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang talab al-iklam. 1. Belajar memahami Al-Quran dengan fasih. Ilmu tajwid, bacaan tarik. Tarik disebut sebagai ungkapan tentang kekurusan yang masuk pada suatu huruf ketika diucapkan sehingga mulut tidak bisa penuh dengan gemanya. Kesimpulan. Hikmah atau nilai yang dapat diambil dari menjaga kelestarian lingkungan adalah: 1. Meyakinkan bahwa alam dan segala isinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Menghindari perilaku merusakkan alam. 3. Adapun hal yang harus dilakukan untuk menjaga dan melestarikan alam yaitu melarang eksploitasi alam seperti pembakaran liar, pembakaran hutan, dan pengambilan tambang ilegal. 2. Membangun kesadaran sesama makhluk hidup terhadap kelestarian alam. 3. Buang sampah pada tempatnya. Kerusakan alam yang terjadi pasti dikarenakan sebab dan akibat seperti gaya hidup yang berlebihan, boros dan bermewah-mewah yang menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap alam karena kebutuhan yang terus meningkat. Berikut yang kita hindari dengan berlangsung-langsung alam dan lingkungan yaitu: tidak israf atau tidak berlebihan. 2. Tidak itraf atau bermewah-mewahan. Tidak bazir atau mubazir. Memiliki nazar atau perhatian. Demikianlah penjelasan makalah dari kelompok kami. Semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kami akan membuka season pertama tanya jawab yang akan dijawab oleh Saudara Fatih Askia dan Akmal Jalus Sakur. Kepada 3 penanya kami persilahkan. Silakan Saudari Linggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Salmasta, absen 21. Saya ingin menanya detail-detail apa saja yang diperlukan untuk melestarikan alam kita. Terima kasih. Silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Abimanyu Wicaksono. Saya akan ingin menanyakan tentang apa itu melestarikan alam dan berikan 5 contoh peran pelajar untuk melestarikan alam. Untuk penanya ketiga kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeraka Kakak Siga. Hari ini saya akan menanyakan bagaimana menurut kalian orang seperti apa yang bisa melestarikan alam kita ini? Untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh Saudara Fatih Askia. Saya persilahkan. Untuk pertanyaan pertama yang detail-detail tentang kelestarian alam yaitu dengan menjaga kebersihan, melarang eksploitasi alam seperti pembakaran liar, pembakaran hutan, dan pengilegalan tambang. Untuk pertanyaan kedua akan dijelaskan oleh Saudara Akmal Jalus Sakur. Kepadanya saya persilahkan. Ditanya dulu nak kepada yang bertanya. Sebelum lanjut pertanyaan apa? Pertanyaan yang kedua ditanya dulu apakah sudah paham. Untuk pertanyaan yang pertama dikembalikan dulu. Untuk penanya pertama, apakah yang disampaikan sudah jelas?
Demikianlah diskusi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Dan kami mohon maaf juga jika dalam membawakan diskusi pada pagi hari ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan karena kami masih dalam tahap belajar. Mari sama-sama kita tutup doa ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari kelompok 1 mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Bapak ucapkan terima kasih ya untuk kelompok 1 yang hari ini sudah bisa menampilkan diskusinya dengan luar biasa. Dan Bapak ingin memberikan komentar dan sedikit evaluasi yang insya Allah akan bermanfaat buat kelompok yang lain ke depannya, sehingga kelompok berikutnya yang nanti akan maju akan memberikan penampilan diskusinya yang lebih baik lagi ya. Yang pertama, Bapak lihat untuk moderatornya, MC-nya alhamdulillah sudah bagus ya, karena membawakan diskusi dari awal hingga akhirnya ini menguasai ini ya, menguasai jalannya diskusi tanpa lihat teks. Ya, kemudian untuk pemateri, untuk yang menyampaikan materi hari ini yaitu tentang menjaga lingkungan, melestarikan alam. Ini tolong seharusnya sesuai dengan arahan Bapak, dibuat rangkuman yang bagus, diambil yang penting-pentingnya saja. Ya, kemudian baru disampaikan di depan teman-teman pada saat diskusi. Nah, begitu juga untuk yang menjawab soal, menjawab pertanyaan. Ya, Bapak minta kesiapannya lebih lagi. Ya, terutama jika ingin memberikan jawaban yang tepat pada saat teman-temannya bertanya, syaratnya adalah menguasai materi. Ya, kalian tidak akan bisa menjawab pertanyaan dengan baik kalau kalian sendiri nggak menguasai materi yang dibahas hari ini, betul nggak? Ya, oleh karena itu Bapak menghimbau kepada kelompok-kelompok yang lain nanti berikutnya, ya tolong dipersiapkan karena waktunya itu kan jatahnya 1 pekan ya, 1 minggu ya. Tolong 1 pekan itu silakan nanti kalian diskusikan pembagian tugas, siapa yang jadi MC, siapa yang akan menjelaskan materi, siapa yang menjawab, dan tolong semuanya menguasai materi. Jadi pada saat diskusi dilaksanakan, semua akan berjalan dengan lancar sesuai dengan arahan, dan ini akan menjadi pembelajaran buat kalian, modal kalian untuk bisa nanti kalian bisa tampil berbicara di depan. Ya, kalian kan terakhir nih, ya tahun terakhir udah kelas 9. Nanti setelah kalian lulus dari 109, ya kalian akan lanjut ke SMA dan kalian akan terbiasa dengan pembelajaran menggunakan diskusi seperti ini ya. Dan kalian akan terampil di dalam membawakan diskusi kelompok. Ya, baik anak-anak, hari ini Bapak akan membahas sedikit ya tentang masalah melestarikan alam, menjaga lingkungan. Bapak mau tanya, penting nggak bagi kita untuk menjaga lingkungan? Nak? Penting. Apa tujuannya? Baik anak-anak, menjaga lingkungan penting ya? Mengapa penting? Ya, karena kalau lingkungan kita jaga, dampak positifnya pun akan kembali kepada diri kita dan anak keturunan kita. Betul ya? Tapi kalau lingkungan nggak kita jaga, kita rusak, kita hancurkan, ya kita ambil sumber daya alamnya tanpa kita rawat, kita lestarikan kembali, itu dampak negatifnya akan kembali kepada kita, lingkungan kita, dan juga nanti anak keturunan kita. Contoh misalnya, ya ketika sumber daya alam, ya hutan misalnya tidak dirawat, mereka ambil, ya mereka tebang, betul ya, diambil pohonnya secara membabi buta. Nah kemudian tidak ada penanaman pohon kembali, tidak ada reboisasi tuh, ya ditebang aja tanpa ditanam kembali, maka itu akan terjadi yang namanya dampak negatif. Apa dampak negatifnya? Ketika terjadi musim hujan, kurangnya penyerapan air, ya bukan banjir, akan terjadi yang namanya longsor. Dan longsor ini akan membahayakan warga atau orang-orang yang hidup di sekeliling daerah tersebut. Nah kemudian apalagi, ya ketika sumber daya laut diambil, ya dirusak, dicemari, nanti akan berakibat buruk buat diri kita, buat orang lain, buat anak keturunan kita. Apa? Ketika sumber daya laut dirusak atau dicemari, apa yang terjadi, Nak?
Air tidak bersih sudah pasti ya. Habitat yang ada di laut menjadi mati. Bahkan sekalipun hidup misalnya sudah terkontaminasi dengan zat-zat kimia, ya, bahan-bahan yang beracun yang ketika dikonsumsi oleh manusia itu pun akan membawa dampak negatif buat kesehatan kita. Paham ya? Nah, kemudian apa lagi? Ya, polusi udara. Udara kita dicemari. Yang seharusnya kita bisa menghirup udara dengan sehat, ya, gara-gara pencemaran udara dari asap pabrik, kendaraan segala macam, maka tidak sehat lagi buat kesehatan manusia. Paham ya? Makanya ada program apa tuh? Ya, program apa? Ya, kita diusahakan ketika bepergian itu, ya misalnya ya kalau nggak penting-penting banget, kita nggak menggunakan memang kendaraan yang menggunakan bahan bakar gitu ya. Ya, bahkan disarankan naik apa nak? Naik busway gitu ya, naik angkot. Yang nggak semuanya naik mobil pribadi. Ya, satu mengurangi kemacetan, yang kedua mengurangi polusi udara. Gitu. Ya, syukur-syukur kalau di negara lain itu ada yang namanya program. Memang ada hari ditentukan mereka berangkat kerja atau mau kemana menggunakan sepedahan. Kira-kira aman nggak tuh? Aman. Ya. Tidak mengeluarkan asap kendaraan. Ya, kalau itu diterapkan juga di kita, ya itu bagus tuh ya. Jadi mengurangi polusi. Baik, anak-anak, bisa dipahami untuk pembahasan materi hari ini ya? Baik. Sebelum nanti Bapak akhiri, Bapak ingin memberikan tugas, akan memberikan evaluasi kepada kalian terkait pembahasan kita hari ini, yaitu tentang melestarikan alam dan lingkungan ya untuk kehidupan. Siap ya anak-anak ya? Baik, tugasnya adalah bahwa dalam pembahasan kita hari ini tentang melestarikan alam ada beberapa ayat Al-Qur'an yang dibahas, yang disampaikan ya di dalam menguatkan materi kita. Salah satunya adalah surat Ar-Rum. Ar-Rum ayat berapa nak? Ayat 41. Ya, tentang menjaga lingkungan dan juga bentuk kerusakan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Ya, bisa kita baca sama-sama? Zoharol bareng-bareng ya. 1, 2, 3, bismillah. Zoharol fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Apa artinya? Telah nampak kerusakan di darat maupun disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia. Lanjut. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, tugasnya adalah silakan kalian hafalkan surat Ar-Rum ayat 41 ini beserta terjemahnya ya, tentang menjaga lingkungan dan juga dampak negatif dari ulah tangan-tangan manusia yang merusak alam. Ya, nanti Bapak akan berikan nilainya. Silakan kalian hafalkan. Bapak kasih waktu selama 10 menit. Nanti Bapak akan panggil ke depan. Siap semuanya ya? Baik anak-anak, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Ya, semoga apa yang kita pelajari, yang kita bahas bisa bermanfaat, bisa dipahami oleh kalian semua. Amin ya robbal alamin. Tapi bukan hanya kita pelajari, kita pahami secara teori, tapi kita pun bisa mampu menjaga, ikut melestarikan lingkungan sekitar untuk kebaikan buat diri kita dan juga lingkungan kita dan juga nanti buat manusia ke depannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.